Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi tema apa yang kita lihat mempengaruhi hati dan kehidupan bagian kedua. Adapun untuk notes-nya atau pembacaannya diambil dari Mazmur 123. Sedangkan yang menjadi ayat emasnya itu di ayat yang pertama, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Allah yang bersemayam di surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita senantiasa melatih mata kita untuk melihat dan memandang Tuhan dengan segala kebaikan dan kemahasanggupannya, kita pasti kuat dan mampu bertahan di tengah penderitaan atau kesukaran yang ada. Karenanya mari kita gunakan mata kita dengan bijak untuk melihat hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan, yang membangun iman dan membangkitkan semangat. Elisa berdoa untuk bujangnya itu, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Pengalaman bujang Elisa ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat dapat mempengaruhi dan menentukan hati kita. Kemanapun mata diarahkan, segala yang terlihat oleh mata adalah yang akan terekam dan akan terpancar kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang serba sulit ini banyak di antara kita mengalami keputusasaan karena mata mereka terfokus pada keadaan di sekitar yang tidak baik, dan hal inilah yang membentuk pikiran kita sehingga ketidakberdayaan dan kemustahilan yang berbicara. Kita mulai ragu akan pertolongan dan janji-janji Tuhan. Itulah yang disukai iblis. Iblis tahu kalau kita melihat hal-hal yang baik, iman kita menjadi kuat. Karena itu, iblis ingin kita melihat hal-hal yang buruk supaya kehidupan kita makin terpuruk dan hancur. Andai pandangan mata Yusuf hanya terarah pada masalah dan penderitaan yang dialaminya, maka mimpi yang ia terima dari Tuhan hanya tinggal mimpi dan tidak akan pernah jadi kenyataan. Tetapi karena matanya memandang Tuhan dan janji-janjinya, Yusuf beroleh kekuatan menjalani hari-hari yang berat itu, dan pada akhirnya janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Ia menjadi penguasa di Mesir. Begitu juga Abraham melihat janji Tuhan dalam hidupnya. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kejadian 15 ayat yang kelima. Abraham pun menantikan janji Tuhan itu dengan sabar, dan ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Mari kita arahkan pandangan mata kita hanya kepada Tuhan saja. Ibarat jendela pintu bagi hati kita. Kemanapun kita mengarahkan, mata akan membentuk hati kita dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Sebab itu, jangan melihat masalah, lihatlah kebesaran dan kuasa-Nya dengan mata rohani kita, agar hati dan kehidupan kita tidak terpengaruh. Karena kita tahu apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi hati dan kehidupan kita.
Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan dan juga menuntun kami agar kami tidak melihat hal-hal yang buruk, tapi kami melihat hal-hal yang baik yang datangnya daripada-Mu dan fokus nantiasa melihat Engkau. Hari ini kami melakukan aktivitas sebagai hari pertama dalam kerja kami, dalam aktivitas kami, maka itu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya apapun yang kami lakukan, Tuhan akan memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan memberkati kehidupan kita. Amin.